Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat CPNS tahun 2021. Nah, perkenalkan nama saya Laitsurul Amin. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nasionalisme, akuntabilitas, dan etika publik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan kali ini saya akan meringkas atau mengambil inti-intinya tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama, kita membahas tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Beda ya akuntabilitas dengan responsibilitas. Kalau responsibilitas ada kewajiban untuk bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan, tetapi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Begitu, kita punya target, kita punya tanggung jawab untuk mencapai hal itu. Apa sih yang kita harus terapkan ya nilai-nilai akuntabilitas dalam pekerjaan sebagai PNS ya? Yang pertama, kita harus benar-benar memahami atau memilih dengan benar tentang kepentingan perseorangan maupun kelompok. Kita harus benar-benar memahami dengan benar. Nah, kita harus menunjukkan sikap juga. Sikap apa? Adil atau sama rata terhadap pelayanan. Kemudian kita mencegah terjadinya politik praktis. Nah, di lingkungan kerja pasti banyak yang namanya politik praktis. Kemudian kita harus punya sikap perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pelayanan negara. Nah, seperti itu. Banyak ini akuntabilitas ini punya aspek-aspek. Itu akuntabilitas sebagai aspek yang berhubungan. Kenapa? Kita bertanggung jawab itu bukan karena kita sendiri ya. Ada dua belah pihak, yang kita tuh bertanggung jawab dan ada yang ditanggung jawabi, punya relasi begitu. Terus kemudian yang kedua ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang kita capai setelah bekerja kita harus tanggung jawab ya. Apa yang kita kerjakan harus tanggung jawab dan jelas. Nah, itu yang kemudian ada aku terus membutuhkan adanya laporan. Laporan itu sebagai acuan monitoring kita, pekerjaan kita sampai mana gitu ya. Kemudian ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi resiko konsumsi kita bekerja, kita harus tanggung jawab dengan itu. Kemudian ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nah, sebagai laporan kan ada di laporan setelah kita kerja ada laporan. Nah, laporan itu sebagai tolok ukur kita untuk memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita yang akan datang, seperti itu. Poin-poin dari akuntabilitas sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua itu kejujuran, yang ketiga itu kejelasan, yang keempat ada keseimbangan, dan ada transparan. Nah, sebenarnya ada banyak, cuma yang paling pokok itu tanggung jawab, jujur, kejelasan, dan transparan. Apa itu? Karena nilai itu sangat akan ada ketika kita bekerja, seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme kita pasti tahu ya, nasionalisme adalah rasa kita memiliki atau rasa kita sebagai bangsa Indonesia, kita rasa memiliki bahwa kita itu bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, karena kita paham kalau kita ada bagian dari bangsa Indonesia, kita harus namanya punya rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air. Kita harus turut dengan membangun Indonesia ini dari bawah. Nah, sebagai ASN kita punya poin-poin penting dalam melaksanakan poin nasionalisme. Nah, yang pertama ada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua ada ASN sebagai menjadi garda depan dalam pelaksanaan peraturan kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang ketiga kita ASN sebagai integritas tinggi, yang punya integritas tinggi. Nah, intinya apa dari ketiga poin tersebut? Yang pertama kita jelaskan satu persatu ya. Nah, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kenapa begitu? ASN merupakan bagian dari pemerintah, aparatur sipil negara. Kenapa begitu? Karena setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu, kita sebagai ASN harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa peraturan itu harus kita jalankan bersama-sama dan ditaati agar tercapainya tujuan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebagai pelaksana atau eksekutor, kita harus juga menghindari namanya intervensi dari pihak-pihak lain sehingga pekerjaan kita tidak keluar dari peraturan tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua kita sebagai garda depan dalam berorientasi pada kepentingan publik. Nah, sebagai pelayan publik kita harus memuaskan apa yang masyarakat inginkan atau masyarakat butuhkan. Nah,
Selain dari itu, masukan-masukan dari masyarakat juga kita perlukan sebagai acuan kita untuk bekerja lebih baik lagi. Karena apa? Poin terpenting dalam pelayanan publik adalah memuaskan hati masyarakat dari hasil yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, yang kita mempunyai integritas yang tinggi. Kenapa pentingnya itu? Karena integritas yang tinggi itu diperlukan untuk menjaga dari gangguan-gangguan luar, intervensi-intervensi atau konflik kepentingan yang ada di lingkungan kantor atau lingkungan kerja kita. Nah, itu penting untuk sekali dalam proses pembelajaran nasionalisme, karena nasionalis bangsa Indonesia itu didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik, punya integritas, seperti itu. Itu beberapa poin dari nasionalisme. Yang ketiga adalah etika publik. Nah, mulai dari etika dulu. Etika merupakan refleksi dari baik, buruk, atau benar salahnya yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan kebenaran atau kebaikan. Nah, etika publik sebagai pelayan publik adalah suatu norma atau standar bagi kita dalam melakukan kebenaran atau kebaikan, sehingga kita mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Nah, sebagai pejabat atau ASN, kita harus memperhatikan komitmen moral tersebut sehingga terjadi keseimbangan antara perilaku kita terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat ataupun dunia kerja. Ini namanya kode etik. Apa sih itu kode etik? Nah, kode etik adalah suatu yang mengatur tentang etika-etika yang ada dalam ranah kita atau lingkungan kita. Nah, beberapa macam kode etik itu ada juga, yaitu namanya kode etik ASN. Kita sebagai ASN punya namanya kode etik. Kode etik adalah sesuatu yang mengatur tingkah laku kita terhadap norma-norma yang ada di kehidupan pekerja sebagai pegawai negeri. Unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kita harus memiliki kewajiban pertanggungjawaban terhadap yang harus kita capai. Kemudian transparansi, kita harus jelas dan terbuka terhadap apa yang kita kerjakan, tidak ada tutup-tutupan antara pihak-pihak lain. Kemudian ada netralitas, kita tidak memihak satu sama lain, tapi kita harus sejalan dengan apa yang kita lakukan, tidak boleh memihak pihak yang diuntungkan, seperti itu. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua adalah sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah modalitas etika dalam menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Sekian pembahasan saya tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Semoga kita sebagai calon pegawai negeri sipil dapat menerapkan atau mengaktualisasikan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Semoga lancar kali ini kita lancar dan menempuh tujuan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.